Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia. Beragam suku, etnis, budaya, dan agama hidup berdampingan di kota ini. Surabaya menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk 208.175 balita dan 675.238 anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Data dari Studi Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa prevalensi angka stunting di Kota Pahlawan menurun secara signifikan. Dari 28,9% di tahun 2021, kemudian turun signifikan di angka 4,8% di tahun 2022. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat penurunan tingkat prevalensi stunting pada balita. Indeks pembangunan manusia di Surabaya juga meningkat dari angka 82,31 di tahun 2021 menjadi 82,74 di tahun 2022. Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting pada anak-anak Surabaya. Di sisi perencanaan, jumlah anggaran untuk penanganan stunting meningkat di tahun 2022. Berbagai program pun ikut direncanakan di tahun 2022-2023. Tak hanya itu, dasar hukum seperti SK Wali Kota sampai Perwali dan Perdap juga ikut dibuat untuk mendukung upaya penurunan stunting di Surabaya. Dengan semua intervensi yang dilakukan, Kota Surabaya mendapat penghargaan dari Kemendagri untuk terbaik peringkat 1 seprovinsi Jawa Timur pada penilaian kinerja stunting tahun 2022. Semua ini dilakukan agar anak-anak Surabaya bisa sehat dan bebas dari stunting. Rambut keriting kudu diribonding, semangat ya Surabaya cegah stunting, tiada tanding, tiada banding. Kembali berjumpa dalam News Event edisi spesial. Secara spesifik, Kota Surabaya mengalami penurunan stunting yang cukup drastis di tahun 2022. Selama 3 tahun terakhir, prevalensi stunting di Surabaya terus mengalami penurunan yang signifikan. Yakni dari tahun 2020 terdapat 12.788 kasus, turun menjadi 6.722 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya hingga akhir Desember tahun 2022 kembali turun menjadi 923 kasus dan pada Februari tahun 2023 jumlah kasus stunting di Surabaya turun kembali menjadi 872. Angka yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Kota Surabaya. Baik, para pemirsa di rumah, Story Sukses pendampingan keluarga beresiko stunting di Kota Surabaya akan kami hadirkan spesial untuk Anda selama 1 jam ke depan. Tentu juga akan ada narasumber yang sangat luar biasa yang kami hadirkan di sini. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah Ketua TPPKK Kota Surabaya, Ibu Rini. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, Mbak Ria. Tidak kalah luar biasa hadir pula di sini Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Maria Ernawati. Terima kasih banyak Bu Erna sudah berkenan hadir. Dan tentu saja di sini juga ada kader Surabaya Hebat, tim pendamping keluarga dan seluruh audiens yang hadir dari tim pendamping keluarga. Kita berikan tepuk tangan untuk para audiens yang hadir. Baik, melihat Surabaya yang sebegitu luar biasanya hari ini, saya langsung ke Bu Rini. Bu Rini, apa yang dilakukan oleh teman-teman TPPKK Kota Surabaya begitu? Sepertinya dukungannya sangat luar biasa. Angka penurunannya ini loh tidak main-main. Dari ribuan kita melihat angkanya hari ini hanya ratusan begitu. Betul. Upaya apa yang dilakukan, Bu? Oke, baik. Ini sebenarnya keberhasilan untuk penurunan angka stunting itu memang bukan kerja pemerintah kotanya saja atau tim penggerak PKK-nya saja. Betul. Tapi ini adalah sinergi yang luar biasa. Iya. Ini bisa kita buktikan dengan kita menjadi nomor 1 penurunan angka stunting ya. Se-Jawa Timur, se-Indonesia bahkan ya. Jadi itu luar biasa. Jadi memang pendampingan ini yang memang harus. Betul. Pendampingan yang kita lakukan di bawah itu dengan bantuan KSH yang luar biasa. Kita nggak akan bisa menurunkan angka stunting tanpa bantuan dari KSH.
mulai dari pendataan anak-anak yang stunting itu siapa saja, kemudian pemberian intervensi yang kita berikan itu kan harus tepat sasaran, sehingga itu tidak mungkin sasarannya salah, karena yang mencari data itu adalah KSH-nya. KSH itu lebih tahu tetangganya, lebih tahu lingkungannya, sehingga intervensi yang dilakukan baik itu permakanan, kemudian ada vitamin, ada susu, itu tepat sasaran. Dan tentunya pendampingan yang dilakukan tim penggerak PKK, kebetulan ini kan KSH itu juga ada yang kader PKK. Betul. Sehingga kita berbarengan. Kalau Bapak, kalau zaman dulu ada terpisah-pisah ya, ada kader kesehatan, betul, ada kader jentik dan lain-lain. Tapi sekarang dijadikan satu, kader Surabaya Hebat. Kader Surabaya Hebat ini, jadi beliau-beliau ini akan datang ke rumah itu udah langsung satu kali datang, semua tercatat. Yang stunting itu siapa saja di dalam rumah itu, yang kurang gizi itu siapa saja, yang belum mendapat pekerjaan itu siapa saja, bagaimana keluarganya, itu semua tercatat. Dengan bantuan itu, pendampingan itu, ketika kita sudah tahu nih anak yang stunting di sini ya, di rumah ini, kemudian kita beri permakanan, kita beri susu, ini pendampingan TPK ini yang mendampingi bahwa permakanan itu benar-benar dimakan sama anaknya, bukan dimakan ibunya atau kakaknya. Karena kalau namanya anak kadang-kadang kan nggak mau makan, susah makan, sehingga aduh daripada nggak makan terus mubazir dimakan sama ibunya, dimakan sama kakaknya. Padahal yang membutuhkan anaknya, gitu. Sehingga kan kita nggak bisa mantau bagaimana perkembangannya gitu. Sehingga dengan pendampingan ini yang luar biasa. Saya bilang bahwa keberhasilan yang diperoleh oleh Surabaya itu adalah luar biasa. Sinergisitas pemerintah, PKK, kader Surabaya Hebat, bahkan masyarakatnya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Kota Surabaya. Iya, karena memang melihat angka yang menurun sangat drastis ini harusnya juga menjadi impian dari daerah-daerah lain yang semoga bisa mencontoh Surabaya, Bu ya. Amin. Baik, saya ke Bu Erna. Bu Erna, kalau kita bisa refresh sedikit Bu ya kepada penonton Jawa Post TV, ini kan ada mandat memang yang diberikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan stunting, khususnya kepada BKKBN. Itu poinnya seperti apa, Bu? Baik, jadi untuk penanganan stunting ini sebenarnya bukan baru, jadi sudah lama sekali. Cuman pemerintah itu fokus kepada kasus stunting. Ya. Nah, di tahun 2021 Presiden mengeluarkan satu regulasi Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, percepatan artinya bahwa di tahun 2024 kita ditargetkan untuk Indonesia prevalensi stunting turun menjadi 14%. Walaupun WHO standarnya cukup 20%. Sudah bagus. Nah, tetapi Indonesia Pak Presiden menghendaki 14%. Nah, kemudian saat ada SSGI tahun 2021 begitu ya, di mana Jawa Timur ini masih relatif tinggi, di prevalensinya 23,5. Kemudian alhamdulillah ini berkat gotong royong sama-sama gitu ya. Di tahun 2022 ini turun menjadi 19,2. Nah, di target tahunan kita sudah melampaui, karena target tahunan kita harusnya di posisi 22. Kita Jawa Timur sudah 19. Nah, ini salah satunya adalah Kota Surabaya yang memberikan satu dukungan penurunan prevalensi yang ekstrim menurut saya, hampir 20 poin. Ini hal yang luar biasa yang harusnya juga nantinya 38 kabupaten bisa turun semua. Amin, amin, amin. Amin. Ya, kita doakan sama-sama, kita bergerak sama-sama untuk bergotong royong, termasuk media juga harus bergerak. Memberikan satu informasi kepada masyarakat tentang stunting. Tentang stunting ini. Baik, Bu Erna, stunting ini kan kalau kita bicara menyeluruh gitu soal stunting ini kan sebenarnya bukan penyakit ya, Bu ya? Bukan. Bukan. Ya. Ini sesuatu yang bisa dicegah dan diantisipasi begitu. Iya. Jadi ini yang seringkali masyarakat harus pahami bahwa stunting itu bukan penyakit. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang. Gagal tumbuh dan kembang, tumbuhnya itu indikasinya adalah fisik gitu ya. Kalau kembangnya ya intelijensi. Jadi fisiknya bagus, intelijensinya
anaknya cerdas begitu. Nah, ini pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi saat di dalam kandungan 270 hari di dalam kandungan 9 bulan 10 hari itu anak ini harus dioptimalkan tumbuh dan kembangnya sampai dengan 730 hari atau 2 tahun. Oke. Jadi harus kita dampingi betul-betul yang tadi Kota Surabaya sudah luar biasa memberikan pendampingan begitu. Ya luar biasa memang melihat angka stunting. Kenapa stunting itu bisa menjadi sesuatu hal yang penting begitu ya? Karena memang ketika anak bangsa mereka bisa tumbuh dengan baik dengan gizi yang baik pula, itu juga menjadi jaminan bahwa bangsa itu nanti kedepannya juga akan semakin baik ya Bu ya. Betul. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut pembahasan seputar stunting bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saya tuh senang kalau syuting sama ibu-ibu, pasti semangatnya luar biasa Bu ya. Betul banget, betul. Oke, kita masih berbincang seputar stari sukses pendampingan keluarga beresiko stunting di Kota Surabaya, melihat bagaimana keberhasilan Kota Surabaya dalam penanganan stunting hari ini. Tidak hanya Bu Rini dan juga Bu Erna di sini, di paling ujung ada Ibu Ruby. Bu Ruby ini adalah tim KSH dari Kelurahan Ujung Semampir. Halo Ibu. Senyumnya loh manis banget. Bu Ruby, ini boleh diceritakan pengalaman Ibu menjadi tim KSH selama ini bagaimana Bu? Apa yang Ibu temukan di lapangan itu seperti apa? Apa yang saya Ibu jumpai lihat di ya? lapangan itu luar biasa. Wow. Suka duka saya selama 23 tahun menjadi kader. Masya Allah, 23 Lama tahun. Bu ya, 23 tahun. Kembalinya berapa? Sama nggak tuh pengabdian Kayaknya saya umur 5 beliau tahun tuh? Ibu udah jadi kader. Iya, Masya Allah. Sebagai tugas sebagai kader KSH saya mendampingi dan memberikan info permasalahan kesehatan, Iya. sosial, pendampingan terhadap PHBS, posyandu, ibu hamil, Seperti juga itu Bu ya. keluarga kurang mampu, juga PSN. Oke, Ibu kan 23 tahun Bu ya di lapangan ya. Artinya dengan keberhasilan Surabaya hari ini Ibu juga tahu betul bagaimana saat Surabaya juga masih tinggi angka stuntingnya. Apa yang saat itu Ibu lihat? Ya kalau lihat sekeliling itu Sedih gimana ya, Bu, ya? Iya sedih. Terutama ujung juga sempat tinggi untuk tinggi, anak Bu. stuntingnya. Tapi alhamdulillah seiringnya waktu kerja bergandengan tangan kader sama perangkat kelurahan, puskesmas, Iya. dan semuanya alhamdulillah bisa ada penurunan. Luar biasa. Selama 23 tahun ini pencapaian yang sangat luar biasa Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pengawalannya Bu Rini luar biasa memang untuk Kota Surabaya. Baik, Bu Ruby, dari pengamatan Ibu begitu ya, karena kan Ibu yang terjun langsung di lapangan, apa yang menjadi penyebab utama sampai anak ini bisa mengalami yang namanya stunting? Apakah karena memang hanya faktor kurang mampu sajakah atau ternyata ada nih yang mampu tapi juga tetap mengalami stunting? Kalau melihat itu pola asuh. Oke, itu nomor 1 Bu ya. Mau semampu apapun orang tuanya, kalau tidak aware untuk gizi anak tidak akan berpengaruh ya. Betul. Betul sekali. Oke, baik Bu Rini, kita balik lagi bicara ternyata kuncinya ada di pola asuh Bu. Saya juga meyakini bahwa menjadi orang tua itu kan adalah kesiapan yang luar biasa Bu ya. Bukan hanya soal materi tapi juga mental. Apakah hari ini Kota Surabaya juga sering melakukan edukasi-edukasi seperti itu Bu kepada orang tua baru nih? Ya baik. Jadi sebenarnya penanganan stunting itu oke, yang sudah kena stunting harus kita atasi ya. Betul. Tapi yang paling penting adalah mencegah jangan sampai yang pra stunting ini menjadi stunting atau anak-anak yang dalam kandungan ibu ini menjadi stunting. Iya. Pencegahan itu bisa kita mulai dari usia remaja. Ketika anak sudah menstruasi itu kan mereka butuh zat besi. Iya. Ya, kita sudah berikan ini setiap di sekolah, di SMP. Kalau SD mungkin sekarang ada ya yang kelas 5 sudah menstruasi Betul, gitu betul. ya. Itu juga kita berikan, tapi kan tidak semuanya. Kalau SMP hampir semua sudah menstruasi. Iya. Sehingga kita fokus kepada anak-anak SMP. Ketika setiap seminggu sekali mereka akan diberikan vitamin zat besi itu dengan dikemas
makan bersama gitu ya, makan bersama. Karena kalau misalnya kita hanya berikan saja, banyak kemungkinan mereka tidak minum gitu ya. Iya, betul, karena disimpan dibawa pulang harus dilihat betul ini ketelan gue. Jadi ya. kalau bersama-sama kan dia pasti akan merasa oke, kita minum bareng-bareng. Kadang kamu udah minum nggak? Atau saling ini begitu ya. Dan gurunya juga bisa mengingatkan, sudah diminum belum begitu ya. Sehingga insya Allah vitamin yang kita berikan itu benar-benar terminum begitu ya. Ketika dia remaja ini sudah zat besinya sudah terpenuhi, ketika nanti dia sudah remaja dia mau menikah, itu ada pendampingan dari DP3A. Jadi sebelum dia menikah itu dia harus mengikuti kelas catin, kelas calon pengantin. Ya, jadi di situ banyak diajarin tentang bagaimana berumah tangga, tugas seorang istri dan suami seperti apa, ketika nanti mereka punya anak itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, kemudian bagaimana memanage keuangan, itu kan penting sekali. Kadang-kadang orang itu menikah ya udah menikah, dia tidak berpikir panjang nanti setelah menikah itu bagaimana dan bagaimana begitu ya. Mesra-mesranya, yang enak-enaknya pestanya gitu. Begitu sudah menikah, sebulan 2 bulan baru kerasa, aduh kok gini begini dan begini. Sehingga itu dia harus ikut pasangan kelas catin. Dan pada saat dia sudah menikah, itu akan kita berikan vitamin untuk ibu-ibunya, untuk perempuan-perempuannya ya, mohon maaf. Calon ibu, yang pasti kan mereka pasti berharap akan mempunyai anak begitu ya. Nah, itu kita kuatkan sehingga janinnya ini menjadi kuat. Kemudian terutama untuk yang bermasalah, karena kan ada tes kesehatan ya sebelum menikah itu. Akan kelihatan perempuan-perempuan yang mungkin akan berisiko untuk stunting akan kelihatan di sana, sehingga pendampingan itu mulai dari sana. Kita dampingi, tapi semua akan mendapat vitamin. Nah, ketika nanti dia sudah hamil, kita dampingi lagi, terutama untuk ibu-ibu yang berisiko tinggi, yang misalnya terlalu muda, itu, kemudian terlalu tua. Terlalu banyak anaknya, itu kan perlu pendampingan. Atau mungkin yang dia mempunyai penyakit-penyakit tertentu sehingga harus didampingi. Nah, kita berusaha agar nanti ketika dia melahirkan, anak ini tidak menjadi stunting. Karena di dalam kandungan itu yang harus kita jaga begitu. Ini ada pendampingan karena ini ada KSH, ada TPK, itu luar biasa. Ada kader untuk pendamping ibu hamil khusus untuk karena kan hamil. Mereka spesial ya, ada trik-trik tertentu, ada kriteria-kriteria tertentu yang mereka harus tahu gitu. Itu pendampingan mulai dari situ. Kemudian nanti kalau dia sudah lahir, itu didampingi juga. Itu tadi salah satu pola asuh. Bagaimana tidak memberikan ASI, padahal ibunya nggak kerja. Kadang males ya, misalnya nggak keluar apa segala macam, ribet lah begini, apalagi ibu-ibu muda. Itu harus kita dampingi. Ayo, ASI itu penting dan lain-lain begitu. Kemudian pemberian juga ketika dia sudah mulai makan, itu kita dampingi. Kadang-kadang mama-mama ini agak males ya, mau yang fast, yang cepat. Nasi telur dadar selesai ya Bu ya. Kadang anak itu kan harus dijadwal. Kalau dia waktunya makan ya disuapin gitu. Tapi kadang-kadang anak kan aduh lagi asik main, aduh nggak mau gitu. Akhirnya ya udah nggak dikasih makan. Nunggu lapar gitu. Padahal kan nggak gitu konsepnya. Ini salah satu kenapa salah asuh. Atau dia dirawat sama nenek kakeknya, itu juga akan berpengaruh. Terlalu sayang karena sama nenek sehingga diturutin dikasih makanan yang macam-macam yang seharusnya nggak boleh. Atau nenek kakeknya itu sudah terlalu tua sehingga tidak open ya namanya kakek nenek, kekuatannya juga sudah berbeda sehingga tidak open. Nah, itu yang salah satu kenapa pola asuh ini jadi salah satu penyebab bahwa stunting itu ada. Bukan hanya karena dia tidak mampu, itu salah satu faktor ya, tapi tidak menutup kemungkinan loh anak-anak ibu-ibu yang mampu masih kurang mampu tapi anaknya sehat. Tidak semua orang ibu-ibu keluarga yang mohon izin tidak mampu anaknya stunting tidak. Ada anak-anak yang mohon izin, saya pernah ada penelitian gitu ya, dalam satu kampung semuanya itu rumahnya sama, PHBS-nya sama, maksudnya model rumahnya sama, tidak ada ventilasi, semua sama. Tapi ada satu keluarga, dia itu tidak stunting. Semuanya stunting.
dia tidak stunting. Kenapa? Karena pola asuhnya baik. Dia sayang sama, jadi dia istilahnya kalau bahasa Jawa itu open ya. Open sama anaknya. Pelukan, kesayangan, sehingga anak itu kan bahagia, senang. Kalau udah senang dia akan nafsu makannya mungkin akan menjadi baik. Sehingga dia makan apa aja jadi badan gitu ya. Nah, itu penelitian udah real ya. Saya lupa penelitian apa, tapi itu membuktikan bahwa tidak menutup kemungkinan orang yang dari keluarga yang miskin itu bisa sehat, bisa tidak terkena stunting gitu. Jadi memang yang namanya materi itu mungkin itu juga jadi faktor begitu ya, untuk beli bahan-bahan makanan yang proteinnya bagus ya Bu ya. Tapi itu juga bukan menjadi kunci artinya di sini. Betul. Iya. Baik, coba saya geser ke Bu Erna. Kalau Bu Erna, angka prevalensi stunting di Jatim kan juga menurun nih, tidak hanya Surabaya, tapi kalau di Jatim menurun menjadi 19,2% di tahun 2022 dan ini lebih rendah dari angka nasional, yakni di angka 21,6. Apa yang sudah dilakukan selama setahun ke belakang ini Bu? Kayaknya luar biasa sekali pencapaiannya Jawa Timur. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Rini, tidak mungkin yang namanya penurunan stunting itu hanya satu instansi, satu lembaga. Jadi semua harus saling membantu, gotong royong. Maka strategi yang di Jawa Timur gunakan adalah yang pentahelik multi sektor, multi pihak kita gandeng. Jadi dari antar instansi sendiri di pemerintahan itu kita sinergikan. Nah, kita membentuk namanya tim percepatan penurunan stunting, baik tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota, dan alhamdulillah kita banyak didukung dan hampir semua 38 kabupaten kota, bupati wali kota mendukung untuk namanya TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Nah, itu sinergitas antara lembaga, kolaborasi, konvergensi itu ada di sana, termasuk akademisi ada di sana. Nah, itu sudah kita jalankan TPPS. Kemudian yang kedua, ini pihak swasta juga kita gandeng. Jadi CSR-nya, NGO itu juga kita gandeng begitu. Berperan aktif melalui Bapak Asuh Anak Stunting. Dia menjadi donatur lah begitu ya. Bapak Asuh Anak Stunting ini? Bapak Asuh Anak Stunting satu program donasi baik itu dari pihak swasta maupun pemerintah yang langsung bisa memberikan bantuan donasi kepada keluarga yang berisiko stunting. Kemudian yang ke pihak dari akademisi, perguruan tinggi ini luar biasa sekali. Bahwa mungkin di Jawa Timur saja yang hanya ada konsorsium perguruan tinggi ternama di Jawa Timur, ada sekitar sekarang 20 perguruan tinggi yang masuk begitu ya. Nah, ini luar biasa memberikan satu kontribusinya terhadap percepatan penurunan stunting. Ini salah satunya itu melalui KKN tematik. Yang keduanya melalui penelitian. Yang ketiganya adalah pendampingan terhadap vitamin angel atau vitamin ini dari WHO ya, mikromultinutrien gitu. Jadi kalau pemerintah itu memberikan FE begitu kan. Nah, di vitamin angel ini FE dan vitamin-vitamin penyertanya yang lain. Jadi lebih komplit lagi begitu. Nah, ini diberikan pada remaja, catin dan ibu hamil. Surabaya juga mendapatkan pendampingan dari UNER ya Bu ya. Nah, itu salah satunya sehingga bisa turun ekstrim begitu. Jadi memang kalau kita bicara soal anak stunting, permasalahan akarnya ini bukan langsung ke anaknya begitu, tapi bagaimana kesiapan ibu atau kesiapan orang tua untuk menjadi orang tua yang baik, yang siap untuk menafkahi tidak hanya nafkah lahir batin begitu ya, tapi siap menafkahi secara mental, apa pengawalan yang betul begitu terhadap pertumbuhan anak ini khususnya di 1000 hari pertama ya Bu ya. Baik, kita jeda sebentar, nanti di segmen berikutnya juga kami akan geser ke audiens yang hari ini hadir di sini ya, di segmen berikutnya sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, pemerintah Kota Surabaya bersama Ketua Tim Penggerak TPPKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani berkomitmen untuk fokus memprioritaskan upaya penanganan dan pencegahan indikasi balita stunting di Kota Pahlawan.
Salah satunya adalah keberhasilan Posyandu 2 RW 6 Kelurahan Pacar Kembang Kota Surabaya ini menjadi zero stunting dan mampu menjadi percontohan dalam penurunan angka stunting di tingkat nasional. Tentu saja harapan Bu Rini tidak hanya di RW 6 ini saja ya di Kelurahan Pacar Kembang tapi juga seluruh wilayah Kota Surabaya Bu ya. Betul. Kalau bicara soal wilayah Surabaya yang menjadi PR lumayan berat bagi Bu Rini, ini wilayah mana sih Bu? Ini biar masyarakatnya dengar dan punya upaya untuk bersama-sama mengawal dan membantu Bu ya. Baik, kalau saya boleh jujur daerah utara ya, Bu, ya. dengan karakter masyarakatnya yang tentu kita tahu agak rumit ya. Sehingga pendekatannya juga harus lebih intens. Kita setiap wilayah itu pasti punya karakter masing-masing ya, sehingga kadang-kadang ini luar biasa nih, ada Pak Camat, Bu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Pak Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Ini pasti dia akan berinovasi di masing-masing kelurahan. Karena kan dia tahu lingkungannya, oh tipe masyarakatnya kayak gini nih. Kalau saya kasih model A, dia bisa. Tapi kalau saya kasih model B, nggak bisa nih, nggak bakal terima gitu. Sehingga itulah inovasi yang dilakukan oleh masing-masing wilayah. Tapi bisa kita lihat dari angka penurunan stunting di masing-masing wilayah itu memang yang paling sulit adalah yang daerah utara. Sehingga kalau saya itu didatengin sama kayak GNI, kemudian ada Wahana Visi atau CSR Bu, kita mau bantu stunting. Oke, kita bantu daerah utara ya. Saya pasti ambil wilayah-wilayah yang memang dia angka stuntingnya paling tinggi dan agak sulit untuk bisa turun. Tapi luar biasa, ini kemarin kita dapat bantuan dari CSR, dari GNI, dari Wana Visi, Kelurahan Ujung. Ini penurunan, ini termasuk utara dia ya. Tapi dia bisa menurunkan angka stunting yang paling tinggi, luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi ternyata bisa gitu ya. Betul, memang butuh effort. Tadi kita sudah dengar bahwa ternyata perjuangannya luar biasa. Yang ditolak yang dimarahin, yang nggak dikasih masuk rumah dan macam-macam. Tapi alhamdulillah bisa. Berarti kita bisa gitu. Cuma memang effort, butuh kesabaran, butuh pendekatan dan tentunya tadi beliau bilang bahwa sinergi. Ketika ketua tim penggerak PKK kecamatannya hadir, ketika ketua tim penggerak PKK kelurahannya hadir, lurah, camat, kapolsek dan ramil, ketika mereka turun bersama, itu ada kekuatan tersendiri. KSH-nya apalagi RT itu akan tersendiri. Sehingga ketika Nun Sewu, tadi seperti disampaikan, sebenarnya ini bukan penyakit ya, stunting ini. Tapi ada beberapa orang tua yang merasa malu, mohon izin. Jadi dia tidak open kalau anaknya itu termasuk stunting. Enggak kok, anakku memang belum waktunya tumbuh misalnya. Memang saya kecil, jadi anak saya kecil gitu. Sehingga dia tidak mengakui bahwa dirinya stunting. Nah ini kan perlu pendekatan. Itu yang ketika kita bersama-sama, mungkin kalau KSH-nya saja yang turun, nggak direken. Kalau yang turun RT-nya saja, nggak direken. Kalau yang turun ketua PKK-nya saja, ya nggak direken siapa kamu. Tapi ketika semua turun bersama, itu akan ada effort. Wah. Begitu. Jadi itu kekuatan yang membuat stunting itu bisa turun, salah satunya itu kita bergerak bersama. Tadi yang seperti disampaikan ada Bapak Asuh. Jadi alhamdulillah di Surabaya ini perusahaan-perusahaan, kemudian hotel, semua itu berpartisipasi untuk membantu stunting. Jadi dia misalnya 1 bulan dia ngasih anak stuntingnya ada 5. Dia berhitung satu anak itu butuh susu 1 bulan sekitar 1 misalnya 1 kaleng besar. Nah dia akan memberikan sumbangan itu sebagai bapak asuhnya. Setiap bulan dia akan memberikan sekian ribu untuk membeli susu di masing-masing anak stunting ini. Yang dibutuhkan anak-anak ini Bu ya. Sehingga akan terbantu. Inilah luar biasa. Jadi berkah Surabaya ya. Kolaborasinya semua itu loh yang kolaborasinya betul. Gotong royongnya itu. Sehingga ya itu saya bilang bahwa ini adalah pencapaian kita bersama. Luar biasa. Baik, pemirsa di rumah, hari ini juga telah hadir ibu-ibu yang hadir di studio Jawa Pos TV. Terima kasih Ibu untuk rawuhnya ke sini. Saya juga mendengar tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan. Monggo, dari Ibu siapa dulu? Saya dari Bu Winarsi dari Kelurahan Baratajaya. Bu siapa Bu? Ibu Winarsi dari Kelurahan Baratajaya. Kelurahan Baratajaya. Kecamatan Gubeng. Gubeng. Ya Ibu silakan pertanyaannya apa Pertanyaan Bu? saya tujukan untuk Bunda Erna. Bunda silakan. Bisa dibentuk forum TPK se-Jawa Timur agar kita bisa sharing dengan wilayah-wilayah lain. Waduh, semangatnya luar biasa. Terima kasih banyak Bu.
Ini apresiasi loh Bu. Bahkan ini ya lebih semangat untuk bertemu dengan daerah-daerah lain begitu. Silahkan Bu Erna. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi TPK itu di Jawa Timur kita sudah membentuk 31.243 tim. Nah, kalau satu tim terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama adalah bidan atau tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, terima kasih, ini PKK yang luar biasa juga membantu di TPK, tim pendamping keluarga. Yang ketiga adalah kader begitu ya. Nah, di Jawa Timur ini dengan 31.000 tim lebih itu, kalau dikalikan 3 jumlahnya jadi 93.729 orang. Nah, nanti kami akan coba untuk membuat forum gitu ya, mungkin per regional atau per anu sehingga bisa saling, maksudnya saling berdiskusi begitu kan ya. Insya Allah saya akan coba untuk buat forum untuk TPK di Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya, sudah direspon langsung Bu ya. Tinggal pengawalannya Ibu aja seperti apa nanti. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Ya, terima kasih. Saya Bu Rohatin dari Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Erna adalah karena di Surabaya ini sasaran atau penduduknya itu banyak, apakah jumlah TPK bisa ditambah gitu? Terima kasih. Nanti dari Bu Erna dan Bu Rini mungkin nanti bisa menambahkan ya Bu ya. Bu Erna silahkan. Kalau BKKBN sumber anggarannya itu adalah APBN. Iya. Sehingga kalau di APBN itu sebenarnya sudah ada pos-pos untuk ke sana. Nah, yang tahun ini karena posnya itu hanya cukup untuk sekian ya, kita coba maintenance aja dari tim yang ada di Surabaya. Jadi kita optimalkan begitu kinerjanya. Insya Allah nanti saya akan coba buat program yang untuk internalisasi di TPK-nya gitu. Program TPK-nya nanti supaya lebih mendalam lagi begitu ya. Tetapi kalau untuk tambahan tim begitu, saya kira tidak memungkinkan karena yang pertama ya sumber anggarannya tidak cukup karena TPK ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita memberikan satu supporting anggaran. Jadi saya bilang mohon maaf sekali hanya mungkin cukup untuk beli gula gitu satu bulannya. Tetapi tim pendamping keluarga ini sudah luar biasa. Semangatnya begitu. Walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas begitu ya. Tetapi pengabdiannya tanpa batas. Ya Allah. Luar biasa. Ini kan semacam request begitu juga Bu Rini ya, bahwa kalau bisa ditambah lagi nih orangnya. Nah gimana nih Bu? Baik, matur nuwun ya Bu Rohatin. Jadi TPK di masing-masing kami itu di masing-masing RW ya. Iya. TPK. Jadi TPK itu saya minta dia rumahnya nggak usah jauh-jauh dari misalnya. Iya, Bu Ruby misalnya, Bu Ruby tinggalnya di Gubeng, di RW 8. Berarti dia harus mendampingi sekitar yang RW 8 sehingga dia tidak butuh transportasi yang jauh. Itu sudah kita atur seperti itu. Dan setiap TPK itu disesuaikan, tidak selalu sama. Dalam satu RW itu kan ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit gitu, sehingga mungkin ada 2 tim TPK dalam satu RW atau mungkin hanya cukup 1 karena dia jumlahnya tidak terlalu banyak. Sehingga nanti coba kita lihat, setahu saya kemarin kita sudah atur itu sedemikian rupa disesuaikan dengan jumlah warganya. Tapi nanti kita lihat bagaimana progresnya, apakah kekurangan dengan segala macamnya, nanti kita lihat dulu. Karena kemarin kita sudah bagi itu berdasarkan dengan wilayah. Jadi setiap RW tidak selalu sama, setiap kelurahan tidak selalu sama. Iya, itu kan tergantung dari seperti apa wilayah tersebut. Betul, dan belum tentu loh satu RW ada stunting. Belum tentu RW stunting, sehingga buat apa kita bikin TPK banyak kalau ternyata di situ aman-aman saja sasarannya tidak ada. Utara ini kayak yang PR-nya lumayan tuh ya. Banyak banget kader kayaknya di situ. Paling banyak TPK-nya. Oke, baik. Pemirsa kita akan jeda sebentar, masih ada segmen-segmen berikutnya yang kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan News Event edisi spesial bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Saya mau ke Bu Rubiah di sini. Tadi kan Bu Rini sempat menyenggol sedikit bahwa ini Bu Rubiah luar biasa, daerah utara, tapi hari ini menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa untuk daerahnya begitu. Betul. Bu ya. 23 tahun loh Bu, ini angka yang sangat fantastis begitu. Kalau bisa diceritakan Bu ya, kesulitan-kesulitan apa yang pernah Ibu temui di lapangan, khususnya untuk wilayah-wilayah utara, Bu? Kalau untuk di wilayah utara itu sebenarnya karena ya maklum ya masyarakatnya kan berbeda dengan wilayah lainnya ya. Jadi perlu pendekatannya, perlu ekstra kesabaran. Iya. Ini kalau sabar udah bukan sabar lagi Bu ya namanya ya. Kadang kita jalan aja di gang sudah dicemooh macam-macam, tapi kita kan pantang menyerah. Dan alhamdulillah. Penolakan-penolakan seperti itu sering Bu ya? Iya, terutama untuk anak stunting kadang kan ya itu apa yang disampaikan Ibu Rini tadi, penolakan merasa anaknya itu tidak stunting. Tapi kan yang menentukan dari pihak puskesmas ya kami sebagai kader hanya menyarankan, kadang langsung ditindaklanjut sama puskesmas kalau kita menginformasikan. Tapi kadang itu orang tuanya menolak. Padahal kadang kan tambah tidak mau datang ke posyandu lagi. Malah nggak mau datang ke posyandu lagi. Itu yang PR-nya Bu ya. Kalau masih tidak datang mungkin masih bisa didatengin rumahnya. Tapi kalau sampai pindah tempat tinggal ini loh yang akhirnya menjadi catatan Ibu ini ya. Itu kendala kita di situ ya. Pindah-pindah tempat tinggal. Ya banyak yang kayak kos gitu ya. Kalau kos itu kan tidak bisa ditentukan dia tinggal di mana. Sehingga kalau kontrakannya habis, nggak bisa diperpanjang dan lain-lain, dia pindah ke lokasi lain. Tapi dia tidak lapor nih di daerahnya dia ini tidak lapor, sehingga padahal dia nih pendampingan ini misalnya tinggal 20% dia sembuh gitu ya. Otomatis ketika dia pindah di tempat lain, ini pengawasannya kan akan jadi dicari juga nggak tahu kemana. Nah, otomatis ketika dia pindah dia akan obatin itu dari awal lagi gitu. Jadi nggak selesai gitu. Nggak selesai. Nah, ini yang kadang-kadang kendala kami di sini. Apalagi menyangkut tempat tinggal juga, maksudnya itu kan hak dan kewenangan dia, tapi ya ini kan ngurus anaknya ini loh Bu ya. Asalkan dia misalnya dia bertanggung jawab gitu ya dengan anaknya gitu. Kalau dia sudah pindah ya sudah gitu, tapi dia tidak bertanggung jawab dengan anaknya, sehingga itu akan menjadi masalah lagi gitu loh. Itu yang kadang-kadang nggak selesai. Kadang-kadang nggak selesai. Oke, baik. Di sini saya kembali geser ke ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan. Bu siapa? Nih kerudungnya udah hijau Surabaya sekali. Nama saya Rohmah dari Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Ibu. Pertanyaan saya tujukan untuk Bunda Rini. Ibu, kami ini kan sering mendapat penolakan, terutama di awal-awal kami pendampingan, itu biasanya penolakan Bu. Mungkin bisa dikasih saran Bu buat kami bagaimana strategi untuk maksudnya pendekatan yang bisa kami lakukan supaya pendampingan kami itu maksimal. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini gimana Bu tipsnya agar tidak ditolak? Remaja-remaja yang mendengarkan juga mungkin bisa mendengarkan. Baik, inilah KSH di kota Surabaya itu kan 28.000. Itu adalah ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu hebat, ibu-ibu militan, dan tentunya mereka bekerja dengan hati. Saya yakin nggak mungkin 23 tahun kalau bekerja tanpa hati ya. Betul, Bu. Dan seorang wanita itu punya kekuatan tersendiri. Ketika dia punya naluri sebagai seorang ibu untuk mendekati seperti mendidik anak, dan itu kan butuh ketelatenan. Dan ini ibu-ibu ini luar biasa. Saya bilang bahwa kita butuh ketelatenan, butuh kesabaran memang. Mungkin nggak bisa sekali, apalagi dengan kasus-kasus tertentu yang agak ruwet-ruwet begitu ya. Tapi insya Allah dengan pendekatan sekali, 2 kali, memang nggak bisa satu kali gitu. Dan inilah ketika kita bekerja bareng dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, dengan Lurah, dengan Nakes, dengan Bidan, dengan Kapus, karena kan pasti akan dilaporkan. Ini loh ada yang bermasalah nih, gitu. Anaknya tapi nggak mau, itu akan bareng-bareng. Jadi kalau sendirian mungkin pertama sendirian, nggak diterima. Bajak Ketua PKK Kelurahannya, Bu Kapusnya kan dilaporkan. Ketika jalan bersama, bareng-bareng datang.
itu akan tergugah hatinya. Mungkin belum 1-2 kali nggak bisa, sampai 5 kali. Bu Rupi tadi punya cerita, sampai 5 kali datang, ada sampai 10 kali tergantung dari orangnya. Kalau orangnya tersentuh, oke, dia bisa sampai 5 kali ya. Kalau nggak tersentuh sampai 10 kali, 15 kali. Tapi saya bilang kalau dia nggak mau dibantu, dia tinggal aja gitu ya. Itu artinya harus ada surat pernyataan dan lain-lain gitu. Karena masih banyak yang mau dibantu yang lain yang begitu. Kita kalau ngurusin satu nggak selesai, yang ini itu akan mempengaruhi yang lain gitu loh. Sehingga sampai nun sewu pada saat ini di luar dari stunting ya, pada saat imunisasi Bian, imunisasi Bian itu ada warga yang menolak, ada yang nggak mau karena berbagai alasan. Sampai saya datengin itu tetap nggak mau. Saya pendekatan. Akhirnya Bu, saya tetap nggak mau. Terus saya bilang gini, jenengan bantuan yang kita berikan dari pemerintah saya ambil ya. Karena apa? Ketika jenengan tidak mau anaknya diimunisasi, ini akan merembet. Ketika suatu saat nanti anak ini misalnya stunting, itu salah satunya adalah ketika dia tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap. Ini akan panjang urusannya. Kalau ketika anak jenengan stunting, saya nggak mau bantu loh ya. Dia sampai bilang, oke Bu, saya nggak mau, saya nggak perlu bantuan pemerintah. Oh baik, akhirnya kita bikin surat pernyataan dari puskesmas, dari kecamatan, tanda tangan di sini kalau ada terjadi apa-apa dengan anak jenengan, ya mohon maaf kami tidak akan bisa bantu. Itu harus tegas. Karena apa? Kalau kita ngurusi satu yang sampai jelimet, sampai lama-lama, ya nggak selesai-selesai. Orangnya lo nggak mau dibantu, orangnya lo nggak mau berubah gitu loh. Itu yang memang kesulitan kami di sana. Tapi itu hanya sebagian kecil, yang lain-lainnya masih madu. Jadi itulah yang ketika ada pemangku kebijakan yang hadir di sana, itu akan bisa mengambil keputusan di sana. Sehingga itu jalan bareng. Yang telaten Bunda, saya yakin Bunda-Bunda ini jadi ladang pahala ya buat jenengan. Insya Allah akan dibalas Allah dengan berlebih yang tidak kita sangka-sangka. Tidak hanya secara materi, tapi kadang-kadang nanti suatu saat anak kita akan dibantu dimanapun berada begitu ya. Itu akan balasan yang mungkin tidak kita sangka. Jadi tetap bekerja dengan hati, dengan keikhlasan, insya Allah akan mendapatkan berkah. Amin. Memang yang namanya penolakan itu hal yang biasa Bu ya. Betul. Yang namanya penolakan hal yang biasa. Yang penting ibu-ibunya semangat. Iya betul, semangat. Oke, baik, ada pertanyaan lagi Bu. Tadi saya mendengar, oke, silahkan Bu. Selamat sore, perkenalkan saya Heni dari Kelurahan Pucang Sewu. Pertanyaannya mau saya tujukan ke Bu Ruby. Bagaimana pengalaman Bu Ruby dalam membagi waktu dan tugas lainnya sebagai KSA dan pendamping Bumil. Terima kasih. Oke, baik Bu Ruby. Ini jabatannya banyak soalnya ya kayaknya. Bu Ruby ini membagi waktu juga PR yang luar biasa seorang ibu. Betul. Ibu kan kalau di keluarga itu kayak pondasi kehidupan ya Bu ya. Kalau nggak ada tuh rasanya berantakan ini rumah Bu. Utama ibu tetap nomor tetap satu. harus berjalan Bu ya. Tapi mengawal masyarakat juga penting Bu ya. Untuk pembagian waktu sudah saya list nggih. Kalau awal bulan tugas KSA yang saya dulukan. Update data. Laporan ya. Terus untuk minggu pertama di akhir mesti ada kegiatan posyandu gitu. Baru nanti list yang kedua. Untuk Bumil biasanya juga di awal bulan, tapi kan untuk pelaporan bisa masih ada jeda waktu. Jadi agak santai. Kalau untuk TPK biasanya saya mengerjakan di minggu kedua dan keempat. Karena untuk TPK kan kita kunjungan 2 kali kunjungan. Jadi untuk minggu kedua nanti jeda lagi, minggu keempat baru saya kunjungan lagi. Tapi akhirnya kan udah terbentuk tim begitu Bu ya. Jadi bisa bagi tugas, tidak sepenuhnya ibu sendiri gitu ya. Kalau untuk TPK kan ya kita tiga karena jabatannya banyak. Betul, jabatannya banyak ya, pendamping ya dan lain-lain. Yang lebih ekstra itu untuk pendamping Bumil. Kita kan sewaktu-waktu ada info dari di Bumilnya sendiri punya keluhan kita kan mengantar ke rumah sakit. Itu kalau bahasa gaulnya 911 Bu. Anak-anak zaman sekarang bilangnya 911. 911-nya Bumil. Betul. Betul banget. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir akan kita bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Kami akan jeda sebentar, kami kembali sesaat lagi untuk Anda.
Anda masih bersama kami dalam edisi spesial News Event bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Story Sukses Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting di Kota Surabaya. Saya geser ke Bu Erna terlebih dahulu. Bu Erna, apa pesan yang mau disampaikan Bu kepada seluruh keluarga di Jawa Timur dan lebih spesifiknya mungkin kepada para kader dan juga tim pendamping keluarga yang terus berusaha dalam membantu penurunan angka stunting di Jawa Timur? Baik, terima kasih. Untuk masyarakat, tentu saja saya menginginkan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur itu paham tentang stunting, gitu ya. Kemudian merubah perilaku menjadi hidup yang lebih sehat dengan merencanakan kehidupannya, gitu ya. Kapan mau menikah, kapan mau punya anak, berapa anak yang dia mau rencanakan. Kita berharap dalam satu keluarga itu hanya ada satu balita, sehingga ada harus pengaturan spacing dari kelahiran ini diperlukan. Nah, seperti itu. Jadi pahami stunting itu untuk bagaimana kita menyiapkan generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang unggul, yang handal, yang generasi emas lah kita inginkan. Kalau umur tuh ada sebenarnya kan tadi Bu mengatakan ada paling tidak hanya satu balita begitu, artinya kan ada jeda umur yang panjang Bu ya antara kakak dan adik. Ada batasan umur yang disarankan oleh BKKBN? Ya, kalau untuk kehamilan yang ideal begitu ya, umur yang kualitas untuk hamil itu di usia 20 sampai 35 tahun. 35 tahun. Setelah itu sudah risiko tinggi. Nah, kemudian untuk spacingnya, jarak kelahirannya itu sekitar bisa 3 sampai 5 tahun. Kita berharapnya bahwa dalam satu keluarga hanya satu balita sehingga keluarga itu fokus untuk tumbuh dan kembangnya. Betul sekali. Baik, saya ke Bu Rini. Bu Rini ada pesan yang mau disampaikan tentunya kepada seluruh keluarga di Jawa Timur, apalagi kepada keluarga-keluarga pendamping hari ini yang terus berusaha juga untuk menurunkan angka stunting di Kota Surabaya. Oke, baik. Kepada seluruh tim pendamping keluarga, khususnya dari KSH, saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah jenengan lakukan untuk warga Surabaya, khususnya untuk ibu-ibu hamil, untuk anak-anak yang nantinya menjadi penerus di Kota Surabaya. Insya Allah apa yang jenengan lakukan akan dibalas Allah dengan berlebih. Dan untuk seluruh keluarga, untuk terutama yang punya balita, menjadi orang tua memang tidak mudah, tidak ada sekolahnya, dan harus terus belajar. Sehingga saya berharap bahwa itu adalah amanah yang harus kita jaga. Kalau intervensi yang dilakukan pemerintah sudah maksimal, tapi jenengan sebagai orang tua tidak mau ikut mendidik anak-anaknya, untuk tidak mau ikut mengawasi tumbuh kembang anaknya, nonsen, nggak akan bisa gitu. Sehingga ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama dan khususnya para orang tua. Jadi ayo ibu-ibu khususnya ya, semua orang tua, ayo kita jaga anak kita sama-sama ya. Karena ini adalah aset yang akan nanti menjadi penerus kita semuanya, dan nanti yang akan mendoakan kita ketika nanti kita sudah tua. Ini yang akan menjadi bekal kita nanti. Jadi ayo kita jaga anak-anak kita, rawat dengan benar, didik dengan benar, baik secara materinya, baik secara gizinya, baik secara agamanya, pendidikannya, ayo kita jaga semuanya. Tetap semangat untuk semuanya, para KSH, semua pendamping keluarga, ketua tim penggerak PKK Kelurahan, ketua tim penggerak PKK Kecamatan, semangat. Lakukan semuanya dengan hati ikhlas, dengan ridho, niatkan ini sebagai ladang pahala kita. Insya Allah akan Allah balas dengan berlebih. Luar biasa. Tadi saya juga sempat share Bu di Instagram saya untuk membahas seputar ini. Terus ada teman saya yang dari luar Surabaya itu akan pindah ke Surabaya. Di mana mereka bisa menemukan KSH begitu atau mungkin posyandu dan semacamnya ketika akhirnya mereka tinggal di Surabaya. Ketika menemukan masalah-masalah stunting seperti ini. Di masing-masing RW itu ada penimbangan, ada posyandu. Kemudian apa namanya, kita tuh di RW itu ada kita gerakan ya, Pak Mas Wali ini berusaha menghidupkan kampung, menghidupkan kampung dengan menggunakan RW itu bisa sinau bareng, kemudian ngaji bareng, di sana ada posyandu, ada PPT sekolah, sehingga
warga ini menjadi guyup. Ketika warga ini sudah guyup, itu akan saling peduli satu sama lain. Ketika ada yang stunting, wah dia ini kayaknya ada stunting nih, itu udah langsung. Kadang-kadang mohon izin, alhamdulillah ada warga yang saling membantu loh. Jadi dia menggerakkan kampungnya untuk menyumbangkan sedikit-sedikit gitu untuk anak-anak yang stunting. Itu bergerak sendiri tanpa diminta oleh pemerintah. Itu kan hal yang luar biasa. Itu yang kita bangun sehingga keterlibatan masyarakat ini yang sebenarnya yang paling utama. Saling menguatkan kan satu sama lain. Itu yang membuat Surabaya makin hebat itu ketika guyupnya ini jalan di masing-masing kampung itu rukun, betul. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bu Rini. Terakhir ke Bu Ruby di sini. Bu Ruby kontribusinya luar biasa. Saya juga tadi amazing banget 23 tahun loh. 23 tahun. Lebih tua pengabdian beliau daripada anak saya loh. Masya Allah. Siap. Terakhir Bu Ruby, ya, kita kan mau closing statement ini Bu ya. Sebagai orang yang terus turun ke lapangan Bu, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Surabaya. Minimal jangan ada penolakan gitu pastinya Bu ya. Yang itu apa itu kooperatif Bu ya. Ada datang, monggo dipersilakan. Itu yang penting. Kita nggak berniat jahat ya Bu, kita berniat membantu. Alhamdulillah di Ujung sendiri juga ini ada gebrakan di tahun ini, ada Ujung Peduli yang mana gotong royong dengan berdonasi dari staf kelurahan, puskesmas, KS-nya sendiri. Keren, Masya Allah. Itu ya nama saya bilang. Dana tersebut kita belikan susu dan permainan edukasi untuk balita. Mainan-mainan yang edukatif ya. Bantuan dari pemerintah Kota Ibu. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi seperti itu kalau warganya bergerak sendiri, pemerintah juga nggak mungkin tutup mata kok. Pasti akan dilihat ya Bu ya. Betul. Pasti akan dilihat dan upayanya tidak akan sia-sia pasti ya. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir, Bu Rini, Bu Erna, Bu Ruby, ibu-ibu semuanya terima kasih banyak. Semoga upaya yang ibu lakukan menjadi upaya yang baik untuk ibu ya Bu ya nanti ke depannya ya. Semangat terus untuk Kota Surabaya. Amin, semangat. Baik, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.